Hai semuanya, saya Frisky. Saya adalah salah satu peserta lomba book review Dalan English Competition. Pada video kali ini, saya akan mereview sebuah buku novel yang sudah menjadi favorit saya sejak 1 bulan yang lalu. Judul dari novelnya adalah Book's Kitchen, karya salah satu penulis Korea yakni Kim Ji-hye. Ini merupakan novel terjemahan yang diterbitkan oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2024. Untuk sinopsis singkatnya, ini adalah sebuah novel bergenre slice of life. Novel ini bercerita tentang sebuah toko buku bernama Soyangri Book's Kitchen yang didirikan oleh seorang wanita bernama Yujin setelah ia menjual perusahaan startupnya. Ia mengelola toko bukunya tidak sendiri namun bersama 2 orang lainnya yaitu Siwoo dan juga Hyungjun. Toko buku ini memiliki setting tempat di alam bebas di daerah pegunungan gitu, dan yang menarik dari tempatnya adalah dia tidak hanya menawarkan toko buku saja namun juga terdapat kafe dan penginapan dengan panorama pegunungan dan langit yang mendamaikan. Di Soyangri Book's Kitchen inilah orang-orang mulai berdatangan dengan membawa kisah mereka masing-masing, mulai dari kisah tentang diri sendiri, persahabatan, keluarga, dan karir pun ada. Dalam novel ini menggunakan sudut pandang orang ketiga yang mana sangat cocok dan sangat pas untuk sebuah novel dengan genre slice of life. Di novel ini teman-teman akan menemukan 7 kisah di dalamnya yang mana dalam masing-masing kisah itu terdapat tokoh utama yang berbeda-beda. Dan para tokoh utama inilah yang menjadi pengunjung di Soyangri Book's Kitchen. Pada awal pengisahan kita akan dikenalkan dengan berbagai latar belakang si tokoh, kemudian berlanjut ke dalam masalah hidup tokoh dan berakhir pada interaksi maupun kegiatan si tokoh utama di toko buku Soyangri Book's Kitchen. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa ini adalah novel terjemahan dari Korea, jadi tentunya bahasanya menggunakan bahasa yang lumayan baku. Meski begitu, terjemahan di buku ini tuh tidak kaku dan memiliki kesan yang luas, sehingga yang membacanya pun merasa enjoy, nyaman, dan sangat menikmati setiap alur yang ada dalam buku ini. Tapi mungkin untuk beberapa orang lain, terutama mereka yang baru membaca novel terjemahan Korea, merasa bahwa bahasa yang digunakan ini sedikit aneh dan kaku. Karena saya sendiri pun merasa bahwa memang ada beberapa kalimat yang perlu saya baca ulang karena saya masih belum mengerti maksud dari kalimat tersebut. Aku suka bagaimana penulis memberikan citra masing-masing tokoh. Jadi penulis menggambarkan watak tokoh melalui adegan-adegan, percakapan-percakapan maupun aksi-aksi nyata si tokoh. Jadi penulis berhasil memberikan citra tokoh yang jelas kepada pembaca gitu. Tidak mentang-mentang menggunakan sudut pandang orang ketiga, terus penulis langsung memberikan secara paksa citra tokoh terhadap pembaca gitu. Kesimpulannya adalah si penulis begitu sabar dalam memberikan detail-detail yang sangat membangun citra maupun jati diri atau karakter tokoh. Menurut saya ini bukan sejenis novel yang memiliki plot twist atau klimaks yang wah, yang ditunggu-tunggu gitu. Karena balik lagi ini adalah novel slice of life. Karena dalam novel ini semuanya berjalan dengan naratif gitu, berjalan sesuai apa adanya dan dibiarkan mengalir begitu saja. Jadi mungkin untuk konflik dan penyelesaiannya ini bukan menjadi poin plus bagi si buku Soyangri Book's Kitchen ini. Salah satu faktor yang menjadi alasan mengapa enjoy dan merasa nyaman saat membaca buku ini adalah setting tempatnya. Sejak awal cerita saja penulis sudah berhasil memberikan gambaran betapa nyamannya latar tempat Soyangri Book's Kitchen ini.
Dan penulis itu memberikan gambaran keadaan alam di sekitarnya dengan cara yang indah dan hangat. Kita bayangkan saja ada sebuah toko buku dengan pemandangan pegunungan saja sudah menarik, apalagi ada penginapan dan kafenya. Rasanya aroma buku, alam, dan kopi itu menyatu jadi satu, memberikan kesan hangat dan nyaman pada diri kita. Dan karena itulah buku ini menjadi alasan mengapa saya merasa healing saat membacanya. Jikalau toko buku ini memang ada di dunia nyata, saya rasa saya akan pergi ke sana setiap hari karena memang senyaman itu dan semenenteramkan itu. Interaksi antar tokoh di sini memberikan rasa kekeluargaan banget sih. Karena tiap mereka berinteraksi, terutama pihak Soyang-rinya sama pelanggannya itu seakan-akan mereka sudah dekat. Mereka bisa saling memahami dan saling support satu sama lain, bisa saling empati, dan mereka bisa sharing pengalaman-pengalaman atau bahkan masalah hidup pribadi mereka satu sama lain. Yang mana jika dilihat dari posisinya, sebenarnya mereka hanya sebatas penjual dan pembeli. Hal inilah yang memberikan rasa harmoni kekeluargaannya dan sangat relate dalam kehidupan nyata. Kenapa saya bilang relate? Karena terkadang saya juga lebih nyaman untuk sharing pengalaman atau masalah hidup saya kepada orang yang belum terlalu dekat dengan saya. Ada satu bab yang berjudul Karena Natal, itu adalah bab dimana interaksi antar anggotanya itu bikin kita damai, bikin kita seakan-akan kita berada di sana juga, kita diterima oleh mereka. Setelah menyelesaikan bukunya, tersadar bahwa ternyata yang lebih mendominasi di seluruh cerita ini adalah interaksi para tokohnya. Jadi bukan buku-buku yang berada di Soyang-ri Books Kitchen. Akhirnya saya mengambil kesimpulan bahwa novel ini sangat bagus. Saya benar-benar suka dengan buku ini. Saya memberikan rating 5 dari 5 bintang karena buku ini berhasil memenuhi segala ekspektasi saya yang sudah saya imajinasikan sejak pertama kali saya membaca blurbnya. Dan setelah saya lihat di Goodreads, ternyata novel ini memiliki 3,7 bintang dari 5 bintang dengan 325 ratings dan 62 reviews. Novel ini cocok untuk teman-teman yang suka novel dengan genre slice of life atau untuk teman-teman yang sedang mencari sebuah buku dengan topik tidak berat dan santai. Baik teman-teman, cukup sampai sini video saya kali ini. Sampai jumpa dan terima kasih.